Selamat pagi, salam. Selamat hari Paskah. Beri tepuk tangan yang mulia. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa yang sudah mengalami berkat Tuhan? Angkat tangannya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau sangat menyayangi kami. Kami tahu Engkau sangat mencintai kami. Amen. Dan kami juga tahu di atas kayu salib Engkau sudah berkata, sudah selesai. Amin. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami tahu dan kami percaya Engkau akan tuntun, bimbing dan pelihara kami. Amen. Untuk itu kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami mau memuji, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau ya Tuhan. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu Pendeta Yunianto yang akan menyampaikan firman. Urapi kami semua ya Tuhan, WL, pemain musik kami semua ya Tuhan. Juga urapi jemaat-Mu Tuhan, supaya kami cakap untuk menerima setiap firman yang ditaburkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, semua umat Tuhan yang terima kebaikan Tuhan pagi hari ini, saya udah untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan,
dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan. Biar teduhkan hati kita. Yesusku, amin, penyelamatku. Yes Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami datang Tuhan bukan untuk kepentingan kami datang, kami menyembah-Mu sebab Engkau Allah yang layak. Kami bersyukur Tuhan, doa kami dijawab atau tidak, Engkau tetap Allah buat kami. Kami lihat mujizat atau tidak, Engkau Allah buat kami. Karena Engkau Allah yang tak pernah berubah. Bahwa keadaan kami tidak sanggup mengubah firman-Mu, tetapi firman-Mu lah yang sanggup mengubah keadaan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di hari Raya Paskah ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, pewahyuan yang sudah Engkau Tuhan akan berikan buat setiap kami. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, sehingga kami mendapatkan roh hikmat dan wahyu, untuk kami bisa mengerti Engkau dengan benar, mengetahui maksud dan rencana-Mu, sehingga kami semua bisa memenuhi panggilan yang Tuhan tentukan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengurapi hamba dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik saudara yang hadir di Geraha Live maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, karena ini penting dan akan dimulai di bulan April. Jadi mulai bulan April ini saya mengadakan satu komunitas, ya, satu sistem mentoring yang sebetulnya beberapa tahun belakangan ini sudah jalan, tetapi saya ingin meningkatkannya lebih lagi, terutama buat saya, buat teman-teman semua juga yang hadir di sini maupun yang juga secara online. Nah, saya sendiri membentuk ini sistemnya namanya sifatnya mentoring, saudara, karena saya juga dalam proses untuk dimentori oleh seseorang yang akan menjadi dampak luar biasa juga dalam kehidupan saya, sehingga saya juga melakukan mentoring. Nah, mentoring yang saya lakukan hanya kepada 3 pasang saja, saudara, yaitu Pendeta Rusdi, lalu kepada Pak Sarino, dan juga kepada Chris. Nah, tapi 3 orang ini akan memberikan mentoring selanjutnya kepada jemaat, saudara. Sebab itu, pertama-tama saya mau mengundang Pak Sarino beserta Bu Lili boleh maju ke depan untuk kita berdoa, dan saya juga meminta Pak Rusdi dan Bu Kesia untuk kita sama-sama juga berdoa. Saudara, Pak Sarino dikenal selama ini menjadi ketua Komsel, tetapi saya mau lebih spesifik. Jadi buat saudara, boleh di sini Pak, buat saudara yang berusia dan juga sudah menikah, berusia 40 tahun ke atas dan sudah menikah, atau mungkin ada di antara saudara yang berstatus janda atau duda, maka saudara kami undang untuk ada di bawah mentoringnya Pak Sarino dan Bu Lili, ya, di mana nanti di Komsel Pak Sarino Bu Lili juga akan didampingi oleh hamba Tuhan yaitu Pendeta Rusdi. Dan ngomong-ngomong, Pak Rusdi ini nanti 26 Mei akan dilantik menjadi pendeta muda, saudara, ya. Jadi Pak Rusdi boleh berdiri sama Bu Kesia, kita mau berdoa buat Pak Sarino dan Bu Lili. Boleh arahkan tangan saudara juga kepada pasangan ini, boleh menghadap saya Pak, Bu, oke.
Bapak, kami berdoa buat Pasarino dan Bu Lili. Kami bersyukur buat pasangan ini Bapak. Setiap kali hamba mengingat mereka, roh hamba disegarkan kembali, jiwa hamba teringat buat setiap apa yang mereka sudah tabur di GB Live. Dan Bapak, kami percaya Tuhan yang akan kirim jiwa-jiwa kepada mereka, untuk juga mereka bimbing, untuk juga mereka rangkul, untuk juga menjadi satu keluarga di dalam Tuhan yang mereka akan bimbing. Tuhan berikan mereka kemampuan. Tuhan, Kau berikan mereka juga roh-Mu, urapan-Mu yang baru Bapak-Bapak atas mereka. Dan biarlah kiranya kehidupan mereka, pasangan ini bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain, khususnya buat keluarga-keluarga, buat pribadi-pribadi yang sudah berusia di atas 40 tahun. Dan kami percaya Tuhan bahwa lewat mentoring yang mereka lakukan, kami percaya ada banyak keluarga-keluarga yang akhirnya menjadi inspirasi buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Sarino, Bu Lili. Dan yang berikutnya saya mau panggil Chris. Chris boleh maju ke depan. Nah, Chris ini dia akan menjadi mentor buat saudara jemaat yang usianya 40 tahun ke bawah. Ya, baik saudara yang sudah menikah, ataupun saudara akan menikah, ataupun saudara yang memutuskan tidak akan pernah menikah, ya. Pokoknya kalau usia saudara di bawah 40 tahun, maka saudara punya mentor, yaitu Chris beserta nanti Hilma, ya. Jadi Chris juga udah punya gambaran-gambaran apa yang akan harus dia lakukan. Sama nanti di komunitas selnya Chris ini juga akan didampingi oleh Pendeta Rusdi sebagai hamba Tuhan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Oke, nah Chris boleh menghadap ke sini, Pak Rusdi juga Bu Kesya, kita sama-sama arahkan tangan buat Chris. Hamba juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan yang mengirim Chris ke gereja ini, dan apa yang sudah dia tabur, baik secara waktu, tenaga, pemikiran, bahkan materi, yang tidak pernah hamba lihat menghitung-hitung, tetapi secara berkelimpahan dia melayani-Mu Tuhan bertahun-tahun. Dan Tuhan, Engkau yang juga mengurapi dia, untuk Kau bawa dia lebih lagi masuk ke dalam satu pelayanan mentoring ini, sehingga jiwa-jiwa yang berusia 40 tahun ke bawah, baik yang single maupun yang sudah couple, kami percaya Tuhan akan ada banyak pemulihan, akan ada banyak cerita-cerita ajaib, kesaksian-kesaksian lewat apa yang Chris lakukan bersama orang-orang yang dia bimbing. Bapak, Engkau juga memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Pagi ini sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, saya mau mengajarkan satu lagu yang saya diberikan oleh Tuhan mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Tapi saya ada ubah referennya. Saya mau menyanyikan ini karena ini menjadi pembuka, menjadi intro untuk khotbah yang akan saudara dengar. Boleh liriknya ditampilkan? Nah, pakai bahasa Inggris ya saudara. He loves me so much, He loves me so. I cannot repay His love. He loves me so much, He loves me so. I cannot repay His love. So I lift up my hands to You, worship You, my God. For You are my righteousness. Katakan, so I lift up my hands to You. Membayar kembali, aku gak bisa membalas kasih-Nya. Sebab itu aku mengangkat tanganku kepadamu, menyembah-Mu ya Allahku, sebab Engkau adalah kebenaranku.
Dan saya mengundang saudara untuk membuka firman Tuhan di kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ini adalah pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita membahas roh, jiwa, tubuh dalam perspektif Paskah. Roh, jiwa, tubuh di dalam perspektif Paskah. Roma pasal ke-8 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mau mengajak saudara untuk kita membaca firman Tuhan ini dengan sikap hormat sambil berdiri. Dan buat saudara yang ada di rumah atau dimanapun ada menyaksikan secara online, saya juga mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, lalu kita akan berganti-gantian, saudara yang genap, saya yang ganjil, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Judul perikop, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang berdiri telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat dengan dalam dia yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena ini daging hal roh yang memikirkan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak ingin mendengar kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk saudara. Saya ingin buka dengan statement bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menghubungkan antara roh Allah yang hidup dengan roh kita yang mati, sehingga terjadi kehidupan ilahi di dalam kita. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Tuhan Yesus menghubungkan antara roh Allah yang hidup dengan roh kita yang mati, sehingga terjadi kehidupan ilahi di dalam kita. Amin saudara. Sama-sama kita taruh tangan di dada, katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma, di mana saudara barusan baca pasal yang ke-8. Kalau nanti di rumah saudara melakukan studi, kalau saudara membaca dari pasal pertama sampai pasalnya yang ketiga, ia menjelaskan bagaimana kondisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana hidupnya itu begitu dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging bukan bicara hanya apa yang terjadi daging secara tubuh, tetapi keinginan daging berbicara tentang kemauan manusia semau-maunya. Hidup suka-suka, saudara. Hidupnya dipimpin oleh pemikirannya sendiri yang ia anggap paling benar. Dan semua itu terjadi kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian kalau saudara baca masuk ke pasal 4, 5, 6, 7, Paulus ingin menjelaskan bahwa ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka kondisi ini turun ke keturunan-keturunan Adam dan Hawa. Termasuk dalam hal ini adalah saudara dan saya.
Efek dari dosa yang pernah saya jelaskan kepada saudara adalah kondisi di mana roh saudara mati. Ilustrasi yang pernah saya berikan adalah seperti sinyal handphone yang apa? Yang lemah, saudara. Hari Kamis yang lalu saya ke kota Bandung karena ada sebuah pekerjaan. Lalu dalam perjalanan pulang, saya ada janji menelpon seorang direktur dari sebuah perusahaan yang besar yang kita mau kerjasama. Kita telepon, ya, percakapan awalnya berlangsung dengan baik, namun di jalan tol memasuki kilometer 100, saudara, saya mulai nggak bisa dengar suara dia nggak bisa dengar suara saya. Mulai koneksinya terputus-putus. Saya lihat di handphone saya ada beberapa batang gitu ya sebagai tanda sinyal, lalu ada satu huruf kecil tulisannya G, ya, menandakan bahwa sinyal handphone saya lemah. Dan lama-lama benar-benar terputus. Ketika sinyal handphone saudara lemah, maka ketika teman saudara telepon, saudara kan sulit mendengar suara temanmu, dan temanmu pun sulit mendengar suaramu. Firman Tuhan di Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat kita tidak mampu mengerti maksud dan rencana Allah. Dosa membuat saudara dan Tuhan di dalam kondisi yang terpisah. Manusia tidak lagi ada di Taman Eden, tidak lagi berada di satu tempat yang sama dengan Allah. Karena dosa, manusia terusir dari Allah, saudara. Roh manusia yang mati ini dalam ilustrasi saya tidak lagi satu zona, tidak lagi satu zone dengan Tuhan, tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Roh yang terputus hubungan dengan Tuhan ini akhirnya mempengaruhi jiwanya, atau bahasa saya meradiasi jiwanya. Jiwanya kena dampak dari kondisi yang terusir, yang terbuang, yang terpisah dari Allah. Karena manusia tidak diterima di zonanya Tuhan. Pernahkah saudara dalam hidup ini merasa tidak diterima? Tidak diterima cintanya oleh orang yang saudara suka. Istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan. Pernahkah saudara tidak diterima ketika melamar sebuah pekerjaan? Atau mungkin yang pasangan suami istri, pernah gak saudara tidak diterima pendapatmu oleh pasanganmu? Ada anak-anak yang lahir dengan perasaan tidak diterima atau merasa tertolak karena orang tua mereka saat hamil mereka katanya dari hubungan yang terlarang. Kondisi yang tidak diterima itu bisa merasuk dan merusak jiwa seseorang. Kondisi roh yang mati ini, jiwa yang terluka ini juga berdampak kepada tubuh manusia. Tubuh manusia yang awalnya didesain untuk hidup selama-lamanya, akhirnya mengalami yang namanya penuaan, saudara. Bisa sakit dan akhirnya bisa mati. Manusia terhukum, manusia terpisah dari Allah. Dan kondisi ini diturunkan dari Adam kepada seluruh manusia, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya dijelaskan di Roma pasal yang kelima, bahwa karena dosa satu orang, maka semua manusia berdosa. Jadi kalau saudara berbuat dosa, itu bukan karena saudara melakukan dosa. Justru saudara melakukan dosa karena saudara terlahir sebagai orang berdosa. Saya menjadi Naibaho, menjadi orang Batak, bukan karena saya mengenakan ulos, bukan karena saya berbicara bahasa Batak. Saya menjadi orang Batak karena bapak saya orang Batak. Saya terlahir sebagai orang Batak. Karena saya terlahir sebagai orang Batak, maka saya bertingkah, saya berbicara, saya bergaya seperti orang Batak. Kalau saudara mau lihat gayanya orang Batak, ya beginilah gaya pakaiannya, saudara. Keren banget ya. Tapi kalau saya yang orang Batak, lalu saya berbahasa Inggris, dan saya makan burger dan steak, bahkan saya berpakaian seperti orang Inggris, apakah saya akhirnya menjadi orang Inggris? Tidak. Saya tetap
orang Batak. Kondisi dosa yang saudara dan saya bawa sejak lahir itu merupakan sebuah kefrustasian yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Dijelaskan di Roma pasal yang ke-7, di mana Paulus ingin berbuat baik, tetapi justru malah berbuat jahat. Kita juga kan begitu ya. Niat di dalam hati, hari ini gue gak mau marah-marah, hari ini gue gak mau marah-marah, malah seharian marah-marah. Saya pengen stop melakukan dosa, malah bikin dosa. Ada istilah saudara, di mana ada niat, di situ ada jalan katanya. Persoalannya niat itu adanya di mana? Di jiwa saudara. Masih ingat jiwa itu apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kehendak itu niat, keinginan saudara. Ya, tetapi kalau roh saudara lemah, roh saudara mati, roh saudara terputus dari sumber kekuatan hidup ini, maka akhirnya niat saudara tidak membuahkan hasil apa-apa. Berapa banyak orang yang berniat berhenti merokok, sementara waktu berhasil berhenti ngerokok, tapi akhirnya ngerokok lagi. Berniat berhenti narkoba, sementara waktu bisa stop, tapi akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. Berniat berhenti kecanduan pornografi, sementara waktu berhasil, tetapi akhirnya kecanduan lagi. Sebab itu manusia butuh kekuatan yang berasal dari luar, yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yaitu kekuatan Allah, saudara. Sebab itu di Roma pasal yang ke-5 sampai 7 Paulus menjelaskan tentang kasih Tuhan Yesus yang diwujudkan dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Untuk menebus dosa saudara. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi di atas kayu salib dia menjadi dosa. Benar-benar dianggap sebagai dosa, sehingga Tuhan pun terusir dari Allah. Bahkan Allah menolak Yesus. Itu sebabnya di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa membuat hubungan terputus. Dosa membuat manusia terusir. Dosa membuat manusia terhukum. Dosa membuat manusia ditinggalkan Allah sendirian. Sendirian di bumi ini menjalani kehidupan. Dan manusia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Satu ketika saya menonton di Discovery Channel, saudara. Seorang jurnalis CNN mewawancarai gangster-gangster yang paling sadis di Amerika. Lalu jurnalis ini bertanya kepada gangster-gangster itu, hal apa yang paling berat selama kamu di penjara? Ternyata jawaban mereka sama loh. Jawabannya bukan dipukul sama petugas, bukan dikasih makan sampah, bukan karena disiksa. Ternyata yang paling berat, kalau sampai mereka dihukum, ditaruh di dalam sebuah sel sendirian dan gelap. Sendirian dan gelap. Mereka bilang, lebih baik saya disiksa. Tapi sesudah disiksa, saya bisa kumpul lagi satu sel sama kawan-kawan saya. Minimal ada teman untuk saya curhat. Minimal ada kawan yang bisa dengarin saya. Tapi yang paling berat hukumannya adalah when I am totally alone. Nobody. Gak ada siapa-siapa di situ. Gak ada yang dengerin saya. Gak ada yang bisa paham saya. Gak ada yang bisa mengerti saya. Itulah hukuman yang paling berat, saudara. Sendirian. Feeling lonely. Kesepian. Berapa banyak orang yang merasa kesepian? Merasa gak ada yang sayang sama dia. Gak heran, ada orang-orang yang ingin terlihat keren. Ingin terlihat gaul. Ingin terlihat asik. Ingin terlihat baik. Ingin terlihat ini, punya itu. Padahal sebetulnya masalahnya cuma satu. Sebetulnya dia merasa kesepian. Merasa sendiri. Terusir, tertolak. Dan semua ini efek dari dosa. Semua ini adalah efek dari hukuman Allah karena dosa. Di Roma 5-7 Paulus menjelaskan kepada jemaat
bahwa Yesus datang untuk kita. Kenapa Yesus datang? Karena tidak mungkin manusia itu datang ke zonanya Tuhan. Kalau saudara mendengar kisah di Kejadian pasal yang ketiga, sesudah Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, ditempatkannya kerub-kerub, malaikat-malaikat untuk menjaga pohon kehidupan supaya manusia nggak bisa masuk ke zonanya Tuhan. Karena manusia nggak mungkin menghadap Tuhan, karena manusia nggak mungkin masuk ke zonanya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah keluar dari zonanya, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Kenapa saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena dosa memisahkan Allah dan manusia, maka Tuhan keluar dari tempatnya, datang ke tempat manusia, menjelma menjadi manusia, merasakan yang manusia rasakan, bahkan menanggung dosa manusia, mati di atas kayu salib dengan satu tujuan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Itu sebabnya saudara, Paulus membuka Roma 8 di ayat yang pertama dengan kalimat, demikianlah tidak ada lagi penghukuman. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Apa penghukuman yang terberat? Bukan kutuk. Apa penghukuman yang terberat? Bukan siksaan. Penghukuman yang terberat adalah waktu roh manusia terputus dari Allah. Bahasa saya, rohnya, sinyalnya lemah, sehingga saudara nggak bisa mendengar Allah. Saudara berjalan sendirian di dunia ini. Saudara kesepian karena lemah, maka jiwa kita nggak kuat dan tubuh kita pun terkena dampaknya. Karena tidak ada lagi penghukuman, maka roh saudara dapat terhubung lagi dengan Tuhan. Sehingga roh saudara sinyalnya menjadi kuat. Roh saudara hidup kembali. Roma 8 ayat 10 katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Wow, roh saudara tidak lagi mati, tetapi roh saudara menjadi hidup. Bahkan Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hari Paskah ini kita mengingat bahwa kebangkitan Yesus memungkinkan roh kita yang mati juga dibangkitkan. Kematian berubah menjadi kehidupan. Hubungan yang terputus berubah menjadi hubungan yang terjalin kembali. Sinyal yang tadinya lemah menjadi sinyal yang kuat. Saudara dan saya tidak lagi berjalan sendirian. Sebab itu dia disebut Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu dia berjanji, saudara. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Karena Tuhan sekarang bersama-sama dengan kita, kuasa kebangkitannya ada di dalam kita. Pak, saya udah percaya Yesus 15 tahun, tapi kenapa hidup saya masih begini? Pak, saya bahkan sudah melayani Tuhan 20 tahun, tetapi kenapa masih suka jatuh bangun dalam dosa? Pak, bagaimana agar saya bisa berjalan dalam kuasa kebangkitan Allah? Pak, bagaimana agar Roh Kudus mengubah saya? Nah, mari terus ikuti serial khotbah Roh Jiwa Tubuh yang akan saya sampaikan beberapa bulan ke depan. Karena menurut saya pengajaran ini akan sangat memberkati, menjawab begitu banyak pertanyaan dalam hidup, dan tentu nggak bisa selesai hari ini, saudara. Waktu saya aja udah tinggal 10 menit. Jangan lewatkan, saudara. Kalaupun saudara terlewat, saudara bisa nonton di YouTube channel GB Live. Dan saya mau share satu cerita ini, saudara. Satu ketika Nabi Musa, dia melihat ada api di semak-semak belukar, saudara. Tapi dia bingung, kok apinya besar di tengah semak-semak, tapi semak-semaknya nggak kebakar. Lalu dia datang mendekat, saudara. Ketika dia mau mendekat, ada suara yang berbicara berkata, lepaskan kasutmu atau lepaskan sendalmu, sebab tanah yang kau berdiri adalah tanah yang kudus. Karena Musa mau masuk zonanya Tuhan, karena Musa mau masuk wilayah di mana Tuhan berada, tapi Musa adalah manusia berdosa. Alkitab katakan, lepaskan sendalmu.
Lepaskan sendal itu memiliki arti apa? Saudara nggak punya hak berdiri di hadapan Tuhan karena saudara berdosa, karena saudara tidak benar. Tapi di Lukas 15 ada kisah tentang anak yang hilang, yang menghabiskan harta bapaknya, berfoya-foya, dan ketika sudah habis semuanya, dia terpikir untuk pulang ke rumah bapaknya. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya, di dalam perjalanan sudah dekat rumahnya, bapaknya melihat dia dari jauh, lalu berlari memeluk anak yang hilang ini, menciumnya, membawanya ke rumah, lalu berkata kepada bujangnya, berkata kepada hamba-hambanya, berkata apa? Ambilkan segera jubah saya yang paling bagus, pakaikan kepadanya, pasang salah satu cincin pada jarinya dan sepasang sendal pada kakinya. Kenapa harus ada kata sendal di kakinya? Karena itu melambangkan, sekalipun kau kotor dan berdosa, but I love you, tapi aku mengasihimu. Karena aku mengasihimu, aku kasih kebenaranku kepadamu. Sehingga anak itu punya hak untuk berdiri di hadapan bapaknya. Karena apa? Karena dia benar. Dia benar bukan karena perbuatannya. Dia benar karena dia terlahir dari kebenaran. Dia benar karena dia terkoneksi dengan orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memungkinkan saudara dan saya diterima oleh Allah. Amin. Dianggap benar oleh Allah. Yes. Terhubung dengan Allah. Yes. Enggak lagi sendirian. Rohnya bersama-sama dengan roh saudara. Saudara adalah orang benar. Sebab itu Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagaimana bisa sangat besar kuasanya? Karena saudara yakin. Bagaimana saudara bisa yakin? Karena saudara tahu saudara adalah orang benar. Bagaimana saya tahu saya adalah orang benar, Pak? Karena ada roh Kristus di dalam saudara. Ada kuasa kebangkitannya di dalam saudara. Sehingga saudara dan saya diterima oleh Allah. Saudara dan saya terhubung dengan Allah. Saudara dan saya terlahir dari Allah. Dan kiranya kuasa kebangkitannya juga membangkitkan jiwa saudara yang mati lesu. Membangkitkan jiwa saudara yang selama ini mati rasa sama pasangan saudara. Saya tahu ada keluarga-keluarga yang berkata sama saya, Pak, saya udah tawar sama pasangan saya. Saya nggak bercerai cuma karena malu aja sama anak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam, membangkitkan perasaan yang mati, membangkitkan sesuatu yang mati di dalam rumah tanggamu. Buat anak-anak, Tuhan sanggup membangkitkan kasih kepada orang tuamu. Buat orang tua, Tuhan sanggup membangkitkan kasih buat anak-anakmu. Pemulihan buat jiwa-jiwa. Ada pikiran-pikiran yang sudah mulai, orang bilang, kemarin saya pergi ke sebuah toko bersama Chris, lalu bapak ini bilang, ya mungkin udah faktor U ya, mulai lupa-lupa. Ada mungkin sebagian-bagian syaraf yang sudah gak berfungsi sepenuhnya, tetapi karena ada roh Allah di dalam saudara, ada kuasa kebangkitan di dalam saudara. Kuasa kebangkitan juga bisa membangkitkan pikiran, bisa membangkitkan ide-ide yang brilian di dalam pikiranmu, untuk karirmu, untuk bisnismu. Bisa membangkitkan cara pandang yang tepat ketika kita harus mengambil keputusan. Bisa membangkitkan semangat. Bahkan kalau tangan saudara suka kesemutan, tubuh saudara sering gampang capek, atau mungkin ada bagian tubuh yang sudah kurang berfungsi, firman Tuhan berkata, Dia juga sanggup membangkitkan tubuhmu yang fana, memberikan kepadamu kesembuhan, kekuatan yang baru, kekuatan yang prima. Saya mau ingatkan kepada kita semua hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus membuat roh Allah yang hidup membangkitkan rohmu yang mati, sehingga Dia ada di dalammu dan kita ada di dalamnya. Dan karena saudara orang benar, sebab itu di dalam kumpulan orang benar ini saudara, saya mau minta saudara berdoa untuk satu proyek. Boleh ditampilkan gambarnya? Ini 2 ruko gandeng jadi satu saudara. Tadi saya baru WhatsApp pemiliknya. Dia akan jual 5,3 miliar. Saya punya keberanian berdoa, karena Dia Allah yang punya emas dan perak. Dan saya lebih berani lagi, karena saya akan berdoa bersama-sama orang benar.
Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami membutuhkan tempat sendiri Tuhan, membutuhkan gedung sendiri untuk kami bisa lebih lagi beribadah Bapa, lebih lagi Tuhan jiwa-jiwa ditampung. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Allah yang punya emas dan perak. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati hamba, sehingga apa yang kami kerjakan lewat karir, lewat bisnis, lewat apapun yang kami pegang Tuhan, kami bisa menabur buat GB Life, sehingga GB Life bisa terkumpul lebih dari 5,3 miliar untuk beli ruko itu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang padamu tiada yang mustahil Tuhan. Kami berdoa ini dan mempercayai bahwa doa kami dijawab, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kudus, tetapi karena ada Yesus di dalam kami. Setiap pengharapan yang mati Engkau sanggup bangkitkan. Bahkan setiap mimpi-mimpi yang mati Engkau sanggup bangkitkan. Sebab roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu juga hidup di dalam kami. Dan kami mau bersyukur atas apa yang kami doakan dengan perjamuan kudus. Boleh saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Kami terhubung dengan Allah. Kami gak sendirian lagi. Ada roh Allah yang berjalan bersama kami. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. So I lift up my hands to you, worship you, my God, for you are my righteousness. Sebab Engkau adalah kebenaran kami, sebab itu kami mengangkat tangan kami. So I lift up my hands to you, worship you, my God, for you are my righteousness. Layakkan hatimu, katakan sama dia, so I lift up my
Kami bersyukur buat pesan Paskah ini Bapa, karena kebangkitan-Mu Tuhan yang menyanggupkan roh kami yang mati kembali bangkit, sehingga kami ada di zonanya Tuhan kembali, sehingga kami kembali terhubung dengan Allah, dan roh yang ada di dalam kami yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, yang memberkati jiwa kami, membalut setiap luka di jiwa kami, kembali membangkitkan jiwa kami, bahkan memberkati tubuh kami. Sebab itu Bapak, kami juga berdoa, biarlah juga Tuhan memberkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Kau memberkati presiden kami dan seluruh jajarannya. Kiranya Kau memberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat buat rakyatnya Bapak. Kau memberkati gereja-gereja-Mu Bapa di seluruh Indonesia. Kiranya proteksi yang dari Allah ada pada gereja-gereja-Mu Bapa. Dan terlebih lagi buat umat-Mu yang hadir bersama-sama kami, baik secara onsite di Geraha Live maupun secara online Bapa melalui Google Meet. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar kiranya makin hari Tuhan Kau makin bukakan pewahyuan yang baru buat setiap kami Bapa, sehingga kami lebih lagi melihat betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan di dalam roh, melangkah dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan,